إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan keinginan untuk datang melangkah ke rumah Allah, berbicara tentang mahabbah Rasulullah, dan kita yakin dan percaya kalaulah tidak Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kalaulah bukan Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kita akan sama dengan mayoritas manusia yang mana pada hari ini, pada hari Ahad ini, mereka akan gunakan waktu mereka untuk memperbanyak kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat manusia memperbanyak maksiatnya, kita walillahil hamd bisa datang ke rumah Allah, mendengarkan majlis-majlis ta'lim untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan sebuah hidayah yang patut untuk kita syukuri, dan kita hanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh perjalanan alam semesta ini berangkat dari sebuah kecintaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan ingin dunia ini berjalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada makhluk-makhluk yang tunduk dan patuh kepadanya. Akhirnya dengan landasan cinta tersebutlah alam ini terbentuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ai liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku dan menunggalkan aku di dalam seluruh tindak tanduk yang mereka lakukan. Memang di dalam ayat hanya jin dan manusia yang disebut, karena memang hanya jin dan manusia yang mempunyai sifat ingkar.
Kalaulah yang ditanya adalah alam semesta seperti langit dan bumi, seperti gunung dan matahari dan yang lainnya, maka sungguh mereka telah melaksanakan perintah tersebut seperti yang Allah inginkan terhadap mereka. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang bertasbih dan senantiasa akan bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Maka sesungguhnya alam semesta berjalan di atas kecintaan kepada Allah. Mereka buktikan dengan ketaatan dan ketundukan serta kepatuhan mereka kepada perintah Allah. Sehingga tidak satu makhluk pun selain jin dan manusia yang memiliki sifat ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu pertanda saking cintanya mereka kepada Allah dan saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Oleh karena itu semua berjalan dengan sangat teratur. Berbeda dengan kehidupan manusia yang cinta sudah hilang dari hati mereka, maka kecintaan yang sudah hilang dari hati, maka kehidupan mereka akan sangat anjlok, bobrok dan tidak teratur. Sungguh kemaksiatan yang terjadi, kezaliman yang dilakukan oleh manusia sesama mereka karena hilangnya kecintaan kepada sesama makhluk. Penipuan, penodongan, perampokan karena hilangnya cinta dari hati. Ketika cinta itu ada dan ketika cinta itu terbangun dan mekar di hati, maka Rasulullah SAW bersabda, akan berjalan seorang wanita, seorang budak wanita dari Yaman, San'a menuju Mekah, tidak ada yang dia khawatirkan selain serigala yang akan merampas binatangnya. Di mana manusia tidak lagi saling menzalimi, di mana manusia saling cinta, maka terjadilah keamanan dunia dan sungguh keamanan hanya berangkat dari cinta. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 faktor penyebab tumbuhnya cinta. Yang pertama, wasful mahbub. Sifat yang ada pada orang yang dicintai. Indahnya sifat orang yang dicintai. Baik sifat itu adalah sifat zahir berupa sifat badan, bentuk badan, atau sifat itu adalah sifat secara batin, sifat dalam makna kelakuan dan tindak tanduk. Sehingga ada daya tarik untuk mencintai sesuatu yang dicintai tersebut. Dan yang kedua, syu'urul muhibbi bih. Rasa yang timbul di dalam hati orang yang ingin mencintai. Karena bagaimanapun indahnya orang yang dicintai, kalau orang yang akan mencintai tidak mempunyai rasa, maka cinta tidak akan pernah bertemu. Dan cinta akan bertepuk sebelah tangan. Dan yang ketiga, al-ilaqah bainal mahbub wal muhib. Ada saling keterkaitan yang dibutuhkan oleh orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Ada kebutuhan yang dia inginkan. Dan ada sesuatu yang dia dambakan dari orang yang dia cintai. Maka kalau ketiga-tiga ini ada, terbentuklah sebuah cinta yang hakiki. Melemah salah satu di antara yang 3 ini, maka posisi cinta pun akan melemah. Dan semakin kuat ketiga faktor penumbuh cinta, maka cinta akan semakin sempurna. Kita kembali kepada topik yang ingin kita bicarakan, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita jauh berbicara tentang cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul merupakan bahagian dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, kalau benar kalian itu memang cinta kepada Allah, maka kalian harus ikuti saya.
baru Allah itu akan cinta kepada kalian. Baru Allah itu akan ampunkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, tidak mungkin kita meraih cinta kepada Allah, tidak akan mungkin kita meraih cinta Allah kalau kita tidak cinta terlebih dahulu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan sebagai ujian kepada orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah, ujiannya adalah jauh mana engkau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka omong kosong orang yang mendakwakan cinta kepada Allah tapi mereka jauh dari jalan dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan mungkin cinta Allah bisa diraih tanpa melalui jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita ungkapkan dan kita bacakan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Karena memang pembicaraan kita bukan tentang cinta kepada Allah, tapi fokuskan cinta kepada Rasulullah, maka kita pun akan hanya memfokuskan pembicaraan kita kepada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk cinta kepada Rasulnya. Mencintai Rasul suatu hal yang wajib di dalam agama Islam. Bukan suatu hal yang disepelekan, tapi suatu hal yang diwajibkan. Banyak Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mencintai Rasul. Jadi ini bahagian daripada pondasi. Pondasi agama kita, bahagian daripada kewajiban tersebut, pondasi tersebut sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bacakan beberapa ayat dan beberapa hadis yang mewajibkan kita untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi lebih diutamakan seharusnya oleh orang mukmin daripada dirinya sendiri. Orang mukmin, kalau benar orang mukmin yang benar, yang hakiki, maka Rasulullah harus dia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Dan dia akan mengedepankan perintah Rasul daripada perintah dirinya. Dia akan mengedepankan syariat Rasul daripada perintah hawa nafsunya. Dan bahkan dia akan menjadikan hartanya, lebih bahagia dia, hartanya itu dimanfaatkan Rasul dibanding dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalaulah seandainya orang tua kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri dan suami-suami kalian, keluarga kalian, dan harta yang telah kalian hasilkan, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan hunian-hunian atau rumah-rumah yang kalian sangat cintai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah urusan dan perintah Allah akan datang. Tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita bahwa kecintaan kepada seluruh yang disebutkan di atas, apabila melampaui kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka ini adalah pengundang petaka. Ini adalah mengundang petaka. Allah akan ancam kita dengan firman-Nya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu datang fitnah. Dan tiada fitnah yang lebih besar daripada hilangnya agama. Tiada fitnah yang lebih besar bagi seorang muslim daripada hilangnya akidah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum-kaum yang fasik. Kaum yang fasik adalah sesuai dengan yang dibicarakan di atas, mereka yang mendahulukan cinta kepada apa yang disebutkan daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis
Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih ia cintai dibanding ayahnya, dibanding anaknya, dibanding seluruh manusia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau 3 itu berada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya dan nikmatnya serta manisnya keimanan. Di antaranya, man kana Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seluruh yang ada. Riwayat Imam Bukhari. Berkata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, ketika beliau menukilkan ayat surat At-Taubah, wa hadhil ayatul karimah a'zamu dalilin ala wujubi mahabbatillahi wa rasulih wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai'. Ayat di atas tadi adalah dalil yang paling kuat mewajibkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mengharuskan kita mendahulukan cinta tersebut di atas cinta terhadap segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah kita nukilkan sebahagian daripada firman Allah dan sebahagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan dan mewajibkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mewajibkan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua manusia yang beriman pasti akan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seluruh orang Islam akan mendakwahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang Islam yang berani mengatakan, saya enggak cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Enggak berani. Karena fitrahnya menyuruh dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, di sini kita akan melihat bahwa siapakah yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta pasti memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Dia pasti memiliki tanda-tanda cinta. Mustahil cinta itu hanya ungkapan mulut yang kemudian tidak ada reaksi sama sekali. Persis seperti hubungan antara manusia dengan manusia, makhluk dengan makhluk, ketika kecintaan itu ada, maka ada tanda-tanda cinta. Kasih sayang seorang ibu adalah simbol kasih sayang dan cinta di dunia ini. Maka kita lihat, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi, kita melihat tanda-tanda kecintaan tersebut. Siang dan malam, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, dia selalu memberikan kasih sayangnya sebagai bukti daripada cintanya kepada anaknya tersebut. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada kita dibanding cinta ibu kita kepada kita. Seorang wanita dilihat oleh Rasulullah SAW sedang menggendong bayinya dan memperlihatkan cintanya kepada bayinya. Rasulullah katakan, demi Allah, Allah lebih cinta kepada makhluknya daripada wanita ini kepada bayinya. Oleh karena itu, tanda-tanda cinta dari Allah kepada kita itu banyak sekali. Hanya orang buta yang tidak tahu cinta Allah kepada dia. Buta yang saya maksud sini bukanlah buta mata, akan tetapi buta hati. Karena setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik daripada kehidupannya, dia gunakan dengan cinta Allah kepada dirinya. Maka kita di sini akan membeberkan beberapa tanda-tanda kecintaan. Sehingga dengan ini kita bisa menilai sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang patut kita benahi, apa yang rasanya kurang, yang perlu kita tingkatkan, dan apa yang perlu kita koreksi. Sesungguhnya para ulama ketika bercerita tentang tanda-tanda cinta, mereka menukilkan lebih daripada 20. Mereka menukilkan lebih daripada 20 tanda-tanda cinta. Akan tetapi kita akan berbicara yang penting dan yang sangat
Fundamen daripada tanda-tanda cinta tersebut. Yang pertama, bukti cinta seseorang kepada sesuatu, kathratu dzikril mahbub. Seringnya dia menyebut-nyebut yang ia cintai. Lisannya senantiasa memperdengarkan sesuatu yang dia cintai. Para ahli bahasa mendefinisikan cinta dengan sebuah definisi yang sangat seirama dengan tanda cinta yang pertama ini. Mereka katakan definisi cinta adalah zikrul mahbub ala adadil anfas. Menyebut orang sesuatu yang kita cintai sebanyak gerak-geriknya nafas. Maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seharusnya membuat seorang yang mencintai Rasulullah selalu menyebut namanya, selalu bersalawat kepadanya, selalu berusaha untuk membaca, mendengar sesuatu yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyebut itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah tanda kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang yang selalu menyebut Allah, berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, dan bahkan ketika mereka berbaring. Bukti kecintaan kepada Allah, bukti ketundukan kepada Allah, Allah nilai dari seringnya menyebut Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah di saat-saat genting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira." Apabila kalian bertemu dengan kelompok musuh kalian di dalam sebuah pertempuran, di dalam kecamuk perang, komitmenlah dan ingatlah dan zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Di saat keadaan kacau balau, di saat kecamuk, Allah masih memerintahkan kita untuk zikir kepadanya. Ini menunjukkan bahwa sering menyebut dan ingat kepada yang dicintai merupakan bukti daripada kecintaan. Maka karena paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, lihat syariat Islam mengajarkan kita untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah. Kita mulai hari kita dengan zikir kepada Allah. Dan kita tutup lembaran hari kita dengan zikir kepada Allah. Bukankah ketika kita bangun tidur, kita diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun dari tidur, yang pertama diingat Allah. Terus beraktivitas, ketika mau tidur, mau berbaring kembali kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Jadi lembaran awal dan lembaran akhir seirama. Pertanda seolah-olah berkata, wahai manusia, dari awal hidupmu, dari awal kamu bangun sampai akhir kamu mau tidur, kamu harus selalu ingat kepada Allah. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, inna dzikra min nata'ijil hub. Selalu mengingat dan selalu menyebut itu adalah hasil daripada cinta. Wal hubbu aidan min nata'ijiz dzikr. Dan kecintaan juga hasil daripada sering menyebut dan mengingat. Fa kullun minhuma yuthmirul akhar. Satu dan yang lain saling mendatangkan. Zikir mendatangkan kecintaan, kecintaan pasti mendatangkan zikir. Fazar'ul mahabbati innama yusqa bima'iz zikir. Tanaman cinta harus disirami oleh air zikir. Wa afdalu dzikri ma sadara 'anil mahabbah.
Zikir yang paling afdal adalah zikir yang berasal dari kecintaan. Oleh karena itu ikhwani fiddin, rahimakumullah, seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar cinta kepada Allah, seluruh aktivitasnya menunjukkan cintanya kepada Rasulullah tersebut. Lisannya akan dia jadikan selalu untuk menyebut Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Waktunya tidak akan pernah dia luangkan tanpa zikir kepada dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat undang-undangnya, mengingat syariatnya. Setiap apa yang dia lakukan, dia akan timbang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan baca sejarahnya, dia akan baca akhlaknya, untuk dia jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia melangkah, maka dia melangkah dengan syariat-syariat Rasulnya. Ketika dia harus berdiri, dia berdiri di atas syariat Rasulnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa naqifu indama waqafatis sunnah. Kita harus berdiri di saat sunnah berdiri. Wa nasiru haitsu saratis sunnah. Dan kita bergerak ketika sunnah bergerak. Ketika pada saat itu sunnah menyuruh kita berangkat, kita berangkat. Ketika saat itu sunnah memerintahkan kita untuk harus berdiri dan tidak boleh melangkah, kita berdiri dan tidak melangkah. Maka ini bahagian daripada bukti kecintaan. Dan ketika dia senang, cinta, dia selalu menyebut, dia juga sering dan senang mendengar kata-kata yang ia cintai. Jadi ketika menyebut dia senang, mendengar orang menyebut sesuatu yang dia cintai, timbul kesenangannya, kebahagiaannya. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul serta para sahabat yang sangat mereka senangi adalah mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an. Abu Musa Al-Asy'ari juga seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di malam hari, mendengar Abu Musa Al-Asy'ari mendengar Al-Qur'an, beliau berhenti. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau dikunjungi oleh Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, "Ya Aba Musa, dzakirna Rabbana." Wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada Rabb kami. Yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini tanda dan ciri orang yang mencintai yang pertama. Yang kedua, ciri dan tanda-tanda orang yang mencintai, badlul muhibbi fi ridal mahbubi ma yaqdiru alaih. Orang yang mencintai harus berkorban untuk menggapai ridho yang dia cintai, seluruh yang dia sanggup. Jadi cinta butuh pengorbanan. Cinta palsu adalah cinta yang hanya ingin menikmati. Tetapi cinta yang murni adalah cinta di saat dia berkorban untuk yang dia cintai, bukan kemudian menikmati yang ia cintai. Maka sungguh orang yang mencintai Rasulullah SAW, dia akan berkorban untuk Rasulullah SAW, untuk syariatnya, untuk hukumnya, untuk sunnahnya, dan apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia persembahkan untuk cintanya kepada Rasulullah SAW akan dia lakukan. Manusia di dalam berkorban punya 3 estafet. Yang pertama, dia akan berkorban dengan takalluf, dipaksakan. Ada keberatan ketika berkorban itu. Ini jenjang pengorbanan pertama. Jenjang pengorbanan kedua, yang lebih tinggi daripada itu, bukti kecintaan, dia berkorban dengan penuh keridhaan. Dia berkorban dengan penuh kesenangan. Ketika dia mampu berkorban, dia gembira. Yang ketiga, dan ini yang paling sempurna, berkorban mengharapkan cinta dari yang ia cintai. Berkorban untuk mengharapkan cinta dari yang ia cintai.
Maka ketika kita mengorbankan sesuatu untuk Allah dan Rasulnya, lihat diri kita. Perhatikan diri kita. Ketika kita berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, kita ada di jenjang yang bahagian mana? Apakah kita ada di jenjang yang pertama, yaitu ketika mengorbankan waktu penuh dengan keterpaksaan, berat, dipaksakan diri, atau kita ada pada jenjang yang kedua? Malah pengorbanan itu yang membuat kita senang. Bisa berkorban membuat kita bahagia. Atau kita ada pada jenjang yang ketiga. Kita harus berkorban demi meraih kecintaan yang kita cintai. Sehingga kita tidak pernah lagi merasa cukup dengan seluruh pengorbanan kita. Dan ini dipertontonkan oleh sahabat Rasulullah kepada beliau. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta mereka kepada Rasulullah, cinta yang sempurna, maka mereka mendahulukan Rasulullah di atas segalanya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, dilempari oleh orang-orang bodoh, dilempari oleh para budak dari Bani Thaqif, Zaid bin Harithah menjadikan dirinya tameng dari lemparan batu tersebut. Bahkan ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terjebak di sebuah lubang, perangkap yang disediakan oleh orang kufar. Di sebelah kanan beliau, Talhah yang memegang Rasulullah dengan tangan kiri dan tangan kanannya berperang dengan pedangnya. Sementara di sebelah kiri Rasulullah, Abu Dujanah tanpa senjata mentamengi di Rasulullah dengan dirinya dan dengan punggungnya, sehingga anak panah itu menempel di punggung beliau sebagai tameng Rasulullah, dan beliau gugur di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kecintaan. Inilah bukti cinta yang telah dipertontonkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang patut kita ikuti. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk ikut para sahabat Nabi, ikut bagaimana para sahabat Nabi, mencontoh bagaimana para sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Al-Quran memerintahkan kita? Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah adalah sabiqunal awwalun minal muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka dalam hal kecintaan kepada Nabi, kita juga harus senantiasa mencontoh sahabat Rasulullah SAW. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh engkau lebih saya cintai dari segala sesuatu, wahai Rasul, kecuali diri saya sendiri. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada Umar, "La, tidak wahai Umar, jangan. Walladhi nafsi biyadih, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Jangan wahai Umar, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, harus engkau mencintai aku lebih daripada dirimu. Faqala lahu Umar, maka berkata Umar, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu sekarang wahai Rasul, demi Allah, saya akan jadikan engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Faqala Nabi, berkata Nabi SAW, al-ana ya Umar, sekarang baru itu wahai Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermusyawarah dengan para Ansar dan Muhajirin, ketika hendak berperang ke perang Badar, Rasulullah ingin melihat kesetiaan para sahabat Nabi untuk membela beliau. Maka bangkit seorang sahabat dan berkata kepada Rasulullah, "Hadhihi amwaluna baina yadaik, fahkum fiha bima syi'ta." Wahai Rasul, ini harta kami ada di hadapanmu. Lakukan apa yang kau inginkan dengan harta kami tersebut. Wahadihi nufusuna baina yadaik, dan ini nyawa-nyawa dan jiwa-jiwa kami ada di hadapanmu. Lawis ta'radta binal bahra la khudnah. Kalau seandainya engkau ingin kami menyelami lautan dengan tubuh kami ini, maka kami akan lakukan. Nuqatilu baina yadaik, kami akan berperang di hadapanmu. Wa min khalfik, di belakang engkau. Wa an yaminik, di samping kananmu. Wa an shimalik, dan di samping kirimu.
Kalau kita mencintai seseorang lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri, barang pasti kita lebih mencintai, lebih mendahulukan dia. Lebih, kalau seandainya diri kita sudah kita persembahkan kepada dia, maka barang pasti harta kita lebih kita persembahkan lagi kepada dia. Karena kita lebih cinta kepada diri kita dibanding harta kita. Oleh karena itu, kalau diri kita saja yang lebih kita cintai, kita persembahkan kepada orang yang kita cintai, maka seharusnya harta kita lebih ke depan, lebih dahulu dia. Ikhwani fid din rahimakumullah. Di dalam menjadi cinta kepada Rasul, kita butuh pengorbanan. Kalau pengorbanan jiwa dan pengorbanan nyawa, sekarang Allah belum lagi mensyariatkannya, karena jihad belum lagi ada. Karena jihad itu akan Allah bukakan kepada khawasul ummah, umat-umat yang khusus, umat-umat yang imannya sudah benar. Tidak akan Allah berikan sembarangan buka pintu syahadat dalam jihad kepada orang-orang yang imannya belum terbina. Oleh karena itu, tinggal lagi kita berjuang untuk meraih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan seluruh yang kita miliki. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan seluruh yang bisa kita buktikan. Dengan berinfak di jalan yang Rasulullah cintai, untuk menegakkan sunnahnya, untuk menebarkan buku-buku tentang sunnah. Kita korbankan harta kita untuk berbakti kepada orang tua, karena itu bahagian daripada kecintaan kepada Rasul. Kita korbankan harta kita untuk membangun masjid, madrasah, dan yang lainnya. Kita korbankan sebagian harta kita sebagai bukti cinta kita untuk memiliki buku-buku sunnah yang mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah begini dan begitu, bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah berakhlak, dan bagaimana Rasulullah SAW beradab, dan yang lainnya. Yang ketiga, bukti cinta seseorang kepada sesuatu yang dia cintai, al-inqiyadu li amril mahbub. Tunduk dan patuh kepada perintah orang yang ia cintai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ittiba' kepada Rasulullah SAW merupakan bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah. Hasilnya, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Ulama berkata dan menerangkan kepada kita bahwa Allah cinta kepada kita itu derajatnya lebih tinggi dibanding kita cinta kepada Allah. Itu berbeda. Perbedaannya sangat jauh. Allah cinta kepada saya atau saya cinta kepada Allah. Itu jauh sekali. Ittiba Rasulullah, mencontoh Rasulullah dalam segala tindak tanduk, perilaku, itu meraih yang pertama, agar Allah cinta kepada kita. Bukan bagaimana kita cinta kepada Allah, enggak. Tapi orang yang bisa ittiba di dalam kehidupannya, bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya, dia akan meraih cinta Allah. Allah cinta kepada dirinya. Dan itu lebih tinggi daripada kita cinta kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surah Al-Hasyr. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apapun yang dia larang kalian daripadanya, maka berhentilah daripada itu. Kata ulama, fatta'atu unwanul mahabbah. Ketaatan, kepatuhan, itu realita daripada kecintaan yang ada. Maka ketika kita disuruh mencintai orang tua, disuruh kita patuh kepada orang tua. Ketika kita cinta kepada orang tua, diperintahkan kita untuk patuh kepada perintah orang tua. Tetap di dalam sebuah koridor, asal jangan dalam hal perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk siam, kita harus tunduk dan patuh.
Maka orang yang tidak salat, tidak zakat, tidak siam, teriak dia sampai langit ketujuh, dia mengatakan cinta Rasul, kita tidak akan pernah bisa terima itu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ilmu, untuk menuntut ilmu, belajar, maka kita harus mengikutinya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membangun ukhuwah sesama muslim, saling mencintai sesama muslim, maka seharusnya kita orang yang terdepan mengamalkan itu. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk jujur, amanah, menjaga hak-hak orang, kaum muslimin, maka kita harus terdepan. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu, menghormati tetangga, tidak menyakiti tetangga, kita harus menjadi yang seperti itu. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga lisan daripada membuka aib orang lain, membicarakan aib orang lain, maka kita juga harus seperti itu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk pelihara jenggot, tidak isbal, maka kita juga harus melaksanakannya. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, kita harus taat kepada pemimpin.